نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izin, nikmat, rahmat ya dari Allah kita masih diizinkan ya untuk bertemu kembali bersama-sama dalam rangka menuntut ilmu ya, kegiatan belajar mengajar di sesi perkuliahan rutin ya, di setiap hari Seninnya. Oke. Salawat dan salam juga tercurah kepada uswatun hasanah kita ya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Oke, baik. Teman-teman mahasiswa, gimana kabarnya? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Ya, alhamdulillah ya. Oke, baik. Baik, kalau di kelas saya sih saya persilahkan ya kalau misalnya ada yang mau off cam ya karena untuk menghemat kuota ya atau ya sedang tidak enak badan atau sedang di luar, saya tidak ada masalah ya kalau di kelas saya. Tapi kalau di kelas dosen yang lain saya nggak tahu ya, jadi jangan disamakan ya. Oh ternyata kelas itu boleh gitu aja. Jadi jangan tanya dulu dosen yang bersangkutan ya. Kalau di kelas saya it's okay, nggak apa-apa, silakan saja. Baik, by the way teman-teman mahasiswa ya, kenapa saya selalu menanyakan apa namanya ya keadaan teman-teman ya? Karena memang kita nggak tahu nih, kita nggak tahu apa ya keadaan kita ya. Kita pikir kita sedang sehat atau bagaimana ya, sama seperti kejadian hari ini ya. Ada satu mahasiswa teknik informatika angkatan 2018 ternyata baru saja meninggal gitu ya, jadi oke ya nggak apa-apa ya, silakan off cam ya, baru saja meninggal dan ya itulah, kita nggak ada yang tahu umurnya ya. Jadi kita senantiasa berpikir positif, senantiasa berbuat yang terbaik ya buat keluarga, diri kita khususnya dan juga masyarakat lain ya, agar semuanya itu apa ya bisa menjadi amalan kita ya, amalan kita. Oke, baik. Saya izin ini ya buka PowerPoint-nya. Baik, apakah ini terlihat dengan jelas ya teman-teman mahasiswa screen saya? Terlihat, Pak. Sangat jelas, Pak. Oke, ya ini tanggalnya nih tanggal segini karena memang ternyata saya nggak tahu kalau minggu kemarin itu masih ada ujian ya di apa bahasa ya, prodi bahasa gitu ya. Jadi ini sebenarnya materi minggu lalu ya, yang akan dibawakan minggu lalu, tapi ternyata kalian masih ada ujian. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik, seperti biasa ya, visi misi dari program studi bahasa Indonesia, dan saya selalu mengingatkan terkait komponen penilaian. Untuk tugas sudah ada beberapa ya, tapi memang belum semua saya nilai, tapi sudah masuk catatan saya. Untuk UTS juga saya sudah nilai ya, mungkin sudah lihat ya atau belum ya? Sudah saya share atau belum ya? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Belum ada, Pak, baru SBD. Iya. Oh, baru SBD. Apa tuh? Baru ISBD. Oh, ISBD. Oh, oke. Lihatnya di akademik ya, kalau misalnya ini ya mau lihat ya akademik, tapi nggak apa-apa, nanti saya share juga di Olu ya, di Olu saya lupa. Tapi sudah saya nilai. Nah jangan lupa UTS ini bobotnya hanya 25% ya, dan kalau misalnya UTS-nya kurang memuaskan ya bisa kita imbangin ya, atau bisa teman-teman imbangin di tugas ya.
karena tugas itu bobotnya sama dengan UTS, yaitu sama-sama 25%. Oke. Saya nggak tahu apakah sulit ya kemarin ya. Sulit gak sih? Ada yang sulit gak sih kemarin? Enggak ya? Lumayan, Pak. Lumayan Enggak sulit lah. Enggak lah, nggak ada yang sulit lah ya. Cuman apa? Esainya sama semua ya jawabannya gitu ya. Maksudnya kenapa nggak ada sih yang ngasih yang lebih lengkap gitu ya, ada yang lebih lengkap gitu ya, dan ada yang cuma standar-standar gitu. Tapi rata-rata overall mirip gitu ya, mirip sama gitu. It's okay. Oke, ini komponen penilaian ya di mata kuliah kita. Nah, hari ini kita memulai lembaran yang baru ya. Setelah UTS itu berarti kita mempelajari yang namanya Microsoft Word. Wah, simple ya, Microsoft Word ya. Saya pikir teman-teman sudah sering bersentuhan dengan Microsoft Word ya gitu ya. Benar bukan ya? Nah, jadi sudah pada memahami ya Microsoft Word ya. Atau ada di komputernya yang nggak keinstall Microsoft Word? Ada yang nggak keinstall gitu di komputer ya? Ada? Nggak ada ya? Oke, semuanya pada install ya. Atau kalau misalnya belum ada, Pak, saya ada belum keinstall ya, makanya install. Oke. Oke, tujuannya ya di sesi perkuliahan hari ini yaitu mahasiswa mampu memahami tentang Microsoft Word ya. Terus ada mungkin sekilas ya pendahuluannya, baik itu sejarah dan lain-lainnya ya, fungsinya dan juga fitur-fitur pada yang tersedia di Microsoft Word. Oke, sorry saya sebenarnya kurang nyaman nih kalau di slideshow begini ya, bentar ya. Saya ganti dulu slideshow-nya jadi custom slideshow. Bentar ya. Setup. Oke, ini aja deh saya pakai. Sorry nih komputer saya lagi lagi update makanya lemot ya. Oke, baik. Ini terlihat share screen-nya? Apa? Slideshow-nya terlihat ya? Terlihat, Pak. Ya, oke. Baik, kita langsung saja. Ya, Microsoft Word ya, karena waktunya juga sudah baik. Word ya, Microsoft Word itu merupakan bagian dari keluarganya Office. Wah, keluarga ya. Sebenarnya bagian dari program ya atau perangkat lunak yang tersedia di Microsoft Office ya. Jadi kalau misalnya teman-teman install Microsoft Office ya, itu default bawaannya adalah menginstal yang 5 ini. 6 ya, yang 6 ini ada Word, Excel, PowerPoint, terus ada Outlook ya untuk email, untuk manajemen email, ada apa nih namanya, ini share note ya untuk membuat catatan dan lain-lain, dan ada akses yaitu untuk membuat sebuah database gitu ya, database secara sederhana untuk Microsoft ya. Mungkin kalau untuk bahasa, program studi bahasa yang A ini ya atau Microsoft Access ini tidak teman-teman perlukan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak memerlukan, ini bisa di-setting di Microsoft Office-nya, ini nggak perlu diinstal ya, karena ini memakan memori juga gitu ya. Jadi boleh yang 5 ini saja nih, ada Word, Excel, PowerPoint, Outlook, sama ShareNote ya. Outlook juga kalau misalnya teman-teman tidak memerlukan ya, karena sekarang email itu manajemennya sudah canggih-canggih ya, seperti Gmail ya, Yahoo juga sudah canggih ya, Gmail dan Yahoo, jadi nggak memerlukan lagi Outlook ya. Jadi fungsinya Outlook itu kalau misalnya kita dulu punya email ada di Gmail, ada di Yahoo, ada di manapun gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan satu melihatnya gitu ya, secara terkumpul melalui aplikasi Outlook ini gitu. Tapi sekarang tidak diperlukan. Tapi kalau ShareNote masih diperlukan sih, karena untuk bukan tukar menukar ya, untuk menjadi reminder ya, catatan di komputer teman-teman dan lain-lain lah, banyak sih sebenarnya. Yang pasti yang paling penting adalah Word, Excel, dan PowerPoint. Ya, Excel kemarin sudah kita
bahas ya di beberapa pertemuan gitu kan, sehingga sekarang kita masuk ke Word dan PowerPoint juga nanti kita akan bahas juga di pertemuan berikutnya atau 3 pertemuan berikutnya. Baik, langsung saja. Word itu merupakan software untuk pengolah kata ya, kata. Jadi tujuannya sebenarnya untuk membuat sebuah dokumen ya, dokumen baik surat dan lain-lain ya. Nah, Word ini dikembangkan oleh Microsoft ya, untuk mengedit ya, tadi membuat atau mengolah kata, terus bisa mengedit atau bisa juga untuk mencetak ya dengan tentunya bantuan dari peripheral hardware lainnya yaitu seperti printer ya. Nah, jadi Word ini nantinya filenya itu bisa disimpan dalam bentuk soft copy ya, soft copy maupun hard copy ya, atau di print ya, di print. Nah, kenapa sih munculnya Word? Karena sebelum Word ini muncul ya, tentunya sebelum komputer ini ada, itu orang masih membuat sebuah dokumen atau surat menyurat ya, itu masih menggunakan mesin tik atau mungkin masih secara manual, tulis tangan ya, atau membuat sebuah surat ya, ditulis tangan dan juga diketik ya. Diketik itu mungkin nggak kebayang ya teman-teman, sebenarnya mesin tik ini yang seperti ini gitu ya. Mungkin ada orang tuanya yang punya gitu ya. Dulu juga orang tua saya punya nih mesin tik ini ya. Jadi diketik itu seperti keyboard gitu ya, cuman dia nggak ada layar ya, nggak ada layar, dan itu ini yang warna putihnya ini adalah papernya, kertasnya gitu ya. Jadi diketik langsung. Nah, tentunya kalau misalnya ada kesalahan, ya itu akhirnya ditemukanlah tipek ya. Jadi kalau tipek itu sebenarnya bukan untuk menipek yang ditulis tangan secara manual gitu ya, tapi untuk mengkoreksi ya kesalahan tulisan atau tipe gitu yang ada di mesin tik sebenarnya, tip X itu ya, makanya dinamakannya type X gitu ya, tip X ya, type X ya. Jadi mengoreksi lah gitu ya, ketikan ya, type itu kan ketikan ya. Nah, ini mesin tik ya. Karena di kantor-kantor itu tentunya dokumen-dokumen resmi itu ya, seperti surat kontrak, surat perjanjian kerjasama ya, dan juga lain-lainnya lah gitu ya, dokumen lah gitu ya, di kantor itu tentunya tidak ada yang ditulis secara manual, secara tangan. Jadi mesin tik ini dulunya sih sangat berguna ya di perkantoran ya, atau baik di perkantoran, sekolah juga ya, dan lain-lain ya. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman ijazah SMA-nya masih ditulis tangan gitu, yang pas namanya, atau sudah diketik ya? Ada yang masih ditulis tangan ijazah SMA-nya? Namanya, pas bagian namanya? Saya, Pak. Masih ya? Masih ya? Oh, masih ada ya, luar biasa ya. Udah enggak. Masih ya? Ya, ada yang udah enggak, ada yang masih ya. Tapi ijazah semua, kalau saya yang punya gitu, SD, SMP, STM ya, ijazah saya tuh semuanya masih ditulis tangan gitu, pas di bagian namanya. Jadi bayangin kalau yang lulus itu ada berapa ya, kalau SMA itu mungkin 200-300 ya kepala sekolahnya, atau bagian yang nulisnya, tulisan bagus itu ya, luar biasa capeknya ya. Sebelum ditemukannya mesin tik ya. Nah, ketika ditemukan mesin tik itu sudah lebih mudah ya, sudah lebih mudah. Tidak semuanya ditulis, jadi hanya bagian namanya saja, yang lainnya diketik gitu. Ijazahnya yang lainnya diketik, tapi yang pas bagian namanya itu tetap tulis indah gitu ya, tulis Latin. Nah, sejarah Microsoft Word itu muncul pada tahun 1981 ya, yang pertama kali dikembangkan oleh Mr. Charles Simonyi ya. Jadi Mr. Charles Simonyi dan Richard Brody ini merupakan programmer ya, keduanya adalah programmer dari Xerox Bravo ya. Memang Xerox ini secara sejarah ini punya programmer yang luar biasa bagus gitu ya, bagus ya. Bahkan Apple itu ya, Steve Jobs itu dia programmer, tapi dia nggak terlalu dalam ya, nggak terlalu dalam ilmu programmernya. Jadi dia ngajak temennya tuh sama-sama keluar dari Xerox ya,
Nah, si yang orang Polandia tuh, saya lupa namanya, susah-susah orang Polandia ya. Itu untuk keluar gitu ya dari Xerox dan jadi programmernya Apple gitu ya. Jadi mereka berdua gitu, berdua aja tuh ngebangun gitu Apple ya. Jadi sama ya, si Charles Simonyi sama Richard Brody ini juga dari Xerox gitu ya. Nah, keduanya nih programmer dari Xerox yang konsepnya atau ide awalnya itu adalah WSIWYG atau what you see is what you get. Artinya karena dulu ya, bukan dulu sih ya, ya pokoknya sejarahnya ya, komputer itu ya diketik A itu belum tampil A gitu ya, belum tampil A di layar gitu atau monitor ya. Atau kalau misalnya sudah tampil A ya, tapi masih dalam bentuk CMD, bukan yang sesuatu yang buat diketik gitu ya, hanya buat diprogram saja. Nah, mereka ini mengkonsep itu. Jadi sama seperti mesin tik, karena melihatnya konsep mereka itu seperti mesin tik. Ketika diketik A, yang tampil di atas kertas di mesin tik itu, yang dipasang di mesin tik adalah huruf A. Nah, itu mereka menciptakan itu, gitu ya. Akhirnya karena mereka berdua ini konsepnya dan sama dengan visinya dari Bill Gates ya, nah itu mereka diajak gabung ke Microsoft gitu ya. Oke. Karena Xerox ini teman-teman ya, kenapa mereka menciptakan itu? Karena Xerox ini adalah dulu mesin tik itu lebih banyak keluaran dari Xerox gitu ya, keluaran dari Xerox. Nah jadi gitu, jadi konsep mereka ini lebih lebih dimatangkan lagi di Microsoft gitu ya. Oke, nah sehingga di 2 tahun berikutnya ya Microsoft Word ini jadi tapi masih dalam bentuk DOS ya, masih di CMD gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat tuh yang CMD gitu ya, CMD gini. Ah, ini nih. CMD. Nah, itu nih masih seperti ini nih Word-nya ini gitu ya. Jadi kita mau buat apa gitu ya. Gitu ya, dan lain-lain ya, atau dir gitu ya, dir gitu ya. Jadi seperti ini gitu ya, masih seperti ini. Jadi kita ketik gini tapi nggak bisa di print gitu, cuman tampil di layar aja. Tapi benar ketika diketik A dia keluarnya A gitu ya, ketika di ketik apa gitu dan dia keluarnya lain-lain gitu ya. Nah, itu DOS ya. Jadi Microsoft Word sudah ada tahun 83 dan diluncurkan dalam bentuk DOS. Lalu setelah itu diikuti ada 4 versinya, jadi pengembangan atau update-annya lah gitu ya, update-annya, tapi karena update-annya sedikit, jadi tidak terlalu signifikan kelihatannya. Maka baru di tahun 1989 versi pertama untuk Microsoft Windows ya itu diluncurkan. Jadi Word yang untuk Windows ya. Seperti yang kita rasakan sekarang, tapi itu sudah pengembangan jauhnya gitu ya. Udah berapa versinya ya. Nah, jadi mulainya di tahun 89. Nah, ini sukses gitu ya. Ini sukses karena orang akhirnya lebih senang gitu ya. Akhirnya mesin tik lama-lama mulai ditinggalkan gitu ya. Mesin tik lama-lama mulai ditinggalkan karena apa? Karena ketika terjadi kesalahan itu nggak bisa di-undo gitu mesin tik. Atau nggak bisa di backspace ya. Anda pencet delete atau backspace itu nggak bisa. Jadi harus di tip X ya. Jadi apalagi kalau misalnya bikin tabel, wah bikin tabel lagi gitu ya. Bikin tabel tuh susah banget kalau di mesin tik ya. Jadi cuma kita mencet minus gitu ya. Jadi benar-benar PR lah gitu ya. Dan berikutnya rilis di versi-versi berikutnya ya. Akhirnya mulai di versi 6.0 itu tidak menggunakan nama tersebut ya. Masih Word tapi versinya itu tidak menggunakan 1.0, 2.0, 3.0 dan lain-lainnya. Setelah versi 6.0 mulai diganti berdasarkan tahun keluarnya ya. Jadi tahun 95 muncullah Microsoft Word versi 95 gitu ya. 97 ya dan lain-lainnya sampai sekarang ya, 2019 yang paling terakhir ya. Oke. Juga perkembangan pesatnya itu ketika Microsoft Word itu di tahun 2000 ya, berbarengan dengan Office XP karena ya begitu Windows itu atau Microsoft itu mengkomersilkan Windows XP ya, akhirnya mereka jadi perusahaan yang benar-benar memonopoli ya, memonopoli. Jadi kalau misalnya
peripheral ya. Jadi kayak ada perangkat gitu, baik itu scanner atau itu printer. Kalau mau dikenalkan atau komputer itu bisa mengenali ya, Windows itu bisa mengenali printer tersebut, mereka harus bayar ke Microsoft gitu ya. Jadi ada driver yang sudah terinstall, tertanam di di komputer ya gitu. Pada saat itu seperti itu modelnya ya. Jadi driver itu nggak disediakan dari luar gitu. Jadi sudah dari Windows-nya gitu. Nah, kalau mau dikenalin printernya ya, merek Canon, Xerox ya, Brother dan lain-lain, itu bayar istilahnya lisensi lah gitu ya ke Microsoft. Ya, akhirnya berubah model-model seperti itu ya. Akhirnya driver boleh dari luar juga oleh si Windows, gara-gara Apple juga ya. Panjang sebenarnya ceritanya itu sih. Oke, lanjut aja ya, fokus ke Word ini. Nah, jadi sampai dengan sekarang Word itu rilis versinya adalah sesuai dengan tahun. Ya, tahun dikeluarkan versinya ya. Terakhir adalah 2019. Nah, ini adalah tabel dari secara lengkap ya, fitur dan perubahannya ya dari setiap versi ya sampai dengan versi 2019 ya. Nah, mulai 2016 itu sudah terintegrasi dengan cloud ya. Jadi Word ini bisa disimpan di cloud gitu ya. Sampai dengan 19 ini sudah support LaTeX ya. LaTeX. Ada yang tahu LaTeX di sini? Teman-teman? Ada yang pernah menggunakan LaTeX? Lem. Bukan. bukan lem. Sorry. LaTeX itu bukan lem ya. LaTeX itu versi untuk mengedit dokumen tapi modelnya kayak kayak coding gitu ya. Bentar ya. LaTeX. Saya kasih lihat dulu ya. LaTeX online ya. Ini ya, Overleaf. Oke, ini boleh deh. Banyak sebenarnya versi yang menyediakan LaTeX ya secara online. Nah, gini nih. Jadi kita kalau mau bikin dokumen ya seperti di sebelah kanan itu kita coding nih kayak gini nih. Nah, gitu tuh codingannya ya. Jadi luar biasa PR. Tapi hasil LaTeX-nya itu bagus gitu ya. Maksudnya dia lebih bagus daripada hasil Word gitu. Lebih bagus daripada hasil Word. Nih, saya coba lihat template-nya ya. Misalnya kayak gini nih. Misalnya saya mau bikin kayak gini ya. Oke, nah ini misalnya saya mau bikin kayak gini ya. Dokumen kayak gini. Saya mesti ini ya. Mesti sign in dulu ya. Nah, jadi kita bikinnya kayak gini nih. Coding gini nih. Modelnya nih. PR banget nih sih emang nih ya. Makanya LaTeX itu nggak masuk ke RPS yang bahasa ya, karena ini aneh gitu ya. Nggak perlu juga lah, kita cukup Word saja. Oke, baik. Jadi 2019 sudah support dengan LaTeX, artinya sudah bisa diimport langsung ke LaTeX tanpa teman-teman perlu mengetahui codingannya gitu ya. Nah, ini sekarang kita dimudahkan sekali ya. Baik, ini preview saja yang di 2016 ya, ini versi 2016-nya ya. Jadi sama seperti Excel gitu ya, mirip ya. Jadi ada key AT-nya atau quick access toolbar ya yang di atas ini, terus ada ribbon ya, ada ribbon-ribbonnya dan ada group ribbonnya ya. Jadi ada group ribbonnya. Terus juga ada judul ya, ada page number. Nah, bedanya di sini dia ada page number di dokumen. Kalau di Word itu dia nggak ada, adanya sheet di bawahnya ya. Jadi ada beberapa worksheet gitu ya, bisa dibuat beberapa worksheet ya. Nah, kalau di Word ini page number ya, page number. Jadi terlihat ini halaman keberapa gitu ya, atau misalnya 1 of 60 gitu ya. Jadi ini halaman 1 dari 60 halaman gitu ya. Karena ini hanya baru permulaan ya. Jadi hanya kosong blank saja, jadi hanya 1 dari 1 ya, 1 of 1 gitu atau 1 of 1 gitu ya. Terus di sini bisa terlihat kata yang sudah diketikkan ya. Terus bisa dirubah language-nya ya. Language-nya itu maksudnya adalah nantinya hubungannya ke proofreading ya, proofreader ya. Kalau misalnya teman-teman Word-nya di setting language-nya adalah English ya atau bawaannya,
Maka kalau misalnya kita ketik bahasa Indonesia itu bawahnya itu di bawah kalimat kita atau kata kita tuh suka ada muncul yang warna merah gitu ya. Karena itu dianggap di bahasa Inggris itu kata yang salah gitu ya, kata yang salah. Tapi kalau misalnya teman-teman mengetikkan bahasa Inggris itu hilang tuh warna merahnya gitu ya. Gitu ya. Oke. Terus ada scroll bar ya. Scroll bar ini kalau misalnya kita mau ke bawah ada zoom control ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nge-zoom mau memperbesar atau memperjauh ya dari view-nya. Lalu ada print layout, full screen reading, web layout, outline sama drive ya. Jadi ada print layout yang memang seperti ini ya. Jadi ketika di print tampilannya adalah seperti apa gitu ya. Terus ada full screen reading, tujuannya kalau misalnya ini adalah buku ya, mau dibaca gitu, itu jadi kita nggak perlu lihat ribbon dan lain-lainnya scroll, jadi benar-benar langsung ke ininya nih, dokumennya ya. Kalau word layout itu adalah ketika kita misalnya, web layout itu adalah ketika misalnya teman-teman ingin ya, ini dokumennya di publish di web ya, nanti terlihatnya seperti apa gitu, bisa terlihat. Oke, nah itu tadi sekilas saja ya, nanti juga kita akan praktekkan. Baik, fungsi Word ya, Word itu memiliki 3 fungsi utama ya, ini dilansir dari Microsoft-nya. Yang pertama adalah create ya, create dokumen atau membuat sebuah dokumen ya. Lalu editing ya, atau mengedit ya, atau memanipulasi gitu ya bahasa Indonesianya. Yang ketiga adalah untuk mencetak atau printing ya. Jadi dokumen sekarang ya, kalau dulu kan kita nggak bisa mencetak ya, atau masih dalam mesin tik ya, sama seperti ketika baru ditemukannya Word, itu masih DOS ya, jadi kita nggak bisa mencetaknya. Nah, sekarang ini bisa dicetak ya. Baik itu dicetak secara hard copy ya, di print gitu ya, di kertas, maupun dicetak secara soft copy ya, di print secara soft copy, atau biasa kalau kita itu save as PDF gitu ya, save as PDF ya, sehingga paperless gitu ya. Oke. Jadi kalau membuat dokumen ya samalah gitu ya. Jadi membuat sebuah dokumen yang diawali dari halaman kosong ya dan lain-lainnya ya. Nanti bisa dibaca ya ini ya. Oke. Nah, jenis dokumen yang bisa dibuat dengan Microsoft Word ya, itu bisa surat, bisa laporan ya, atau paper ya, atau laporan skripsi gitu ya, atau laporan praktikum ya, bisa proposal, atau bisa news ya, berita ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya berita ya, yang senang jurnalistik gitu ya, cuman males langsung ngetik di WordPress atau apa, bisa diketik di Word dulu, nanti bisa diimpor ke WordPress gitu ya. Terus juga bisa membuat brosur ya, atau katalog, ada poster, flyer, spanduk ya. Tapi untuk spanduk ini mungkin tidak disarankan ya menggunakan Microsoft Word, karena apalagi untuk spanduk yang ukurannya itu besar-besar ya, seperti misalnya di atas puluhan meter. Jadi tidak disarankan dengan Microsoft Word karena pecah nantinya ya, hasil gambarnya ya pecah. Jadi disarankan menggunakan software editing khusus gambar ya, entah itu Adobe Photoshop ya, Corel Draw dan lain sebagainya lah. Lalu kita bisa juga membuat sebuah kartu nama, kartu ucapan ya, nota dan lain-lain ya, banyak ya, sertifikat ya dan lain-lainnya. Oke, dan ini disediakan juga template-nya oleh Word. Ya, jadi kita tinggal menggunakan juga bisa ya, dan banyak juga template yang disediakan gratis di internet ya. Nah, keunggulan dari Microsoft Word kalau tadi fungsinya ya, keunggulannya adalah sama 3 juga ya, efektif ya. Yang pertama efektif dalam menyelesaikan pekerjaan ya, pekerjaan kita nih jadi lebih efektif, itu bisa dibilang lebih bagus ya, lebih bagus dari yang kita kerjakan tanpa Word. Tanpa bantuan software perangkat lunak Word. Terus efisien sudah pasti. Kalau kita ngomongin efisien tuh bisa lebih cepat dalam hal waktu ya, lebih cepat dalam hal pengerjaan dan lain-lain ya. Dan yang ketiga adalah menekan biaya
dalam rangka tadi kalau misalnya kita menggunakan mesin tik ya, kita jadinya harus menyediakan kertas ya, dan belum tentu kalau misalnya kertasnya salah, apalagi kalau surat-surat dokumen resmi yang memang itu seperti surat kontrak dan lain-lain ya, itu dulu sebelum adanya Word itu kalaupun terjadi kesalahan itu harus diketik ulang karena tidak diperbolehkan untuk ditip X surat-surat penting seperti perjanjian kerjasama, surat kontrak gitu ya, surat jual beli itu nggak boleh ada tip X gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau ketika salah dikuel-kuel gitu ya, dicabut dari mesin tiknya, dikuel-kuel atau disobek, udah nggak kita ketik ulang lagi gitu. Jadi artinya ini benar-benar menekan biaya ya, atau mengurangi cost gitu ya, dan mendukung era paperless ya, karena bumi kita nih hutannya sudah mulai sedikit ya, pohon-pohonnya sudah mulai sedikit, jadi kita benar-benar harus aware dengan yang namanya paperless. Oke, ini penjelasannya ya, efektif ya. Nanti silakan teman-teman baca ya, apa efektif. Lalu efisien ya. Jadi dalam hal waktu ya, dan juga dalam hal pekerjaan, karena Word ini menyediakan banyak fitur ya. Jadi kita bisa membuat tulisannya jadi lebih tebal, atau kalau misalnya ada kesalahan bisa kita koreksi dengan hanya mengklik undo gitu ya, undo, atau kita klik delete ya, dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya membuat sebuah gambar pun kita tinggal insert gitu ya. Beda sama mesin tik ya. Itu bikin gambarnya ya benar-benar ketika sudah semua diketik, dicabut, baru kita gambar pakai tangan. Atau pakai penggaris ya. Paperless yang pasti, bos ya. Silakan dibaca. Baik, nah habis ini ada link tutorialnya ya, dan ini nanti saya bagikan juga PPT-nya ini ya. Ini link tutorialnya bisa teman-teman pelajari di sini. Ini saya cek lebih lengkap ya untuk Word, belajar Microsoft Word untuk pemula di sini ya. Oke, baik, saya langsung saja ke ini ya, praktikumnya. Mungkin teman-teman ada yang punya ini nggak, format template skripsinya program bahasa Indonesia? Ada yang punya? Belum punya, Pak. Punya? Kamu punya? Saya nyari-nyari nggak ketemu ya. Template skripsinya, atau mungkin disimpannya di Google Drive kali ya. Ya mungkin nanti deh. Oke, baik. Nah, ini tampilan Word ya. Kalau misalnya teman-teman lihat ya, jadi ada ribbon, ada key AT ya, Quick Access Toolbar, dari bisa kita tambahin kalau misalnya kita pengen yang new juga ya. Jadi sudah ada di sini. Nah, makanya tadi dibilang kalau Microsoft Word ini memperkenalkan konsepnya what you see is what you get ya. Jadi kalau misalnya saya di sini nulisnya Firman, ketika di print nanti ya, itu begini, keluarnya ya seperti ini, Firmannya ada di sebelah sini, nggak mungkin dia di bawah gitu ya. Atau nggak mungkin dia jadi di tengah. Jadi apa yang kamu lihat di layar, ke printnya ya, nanti ketika dicetak ya tampilannya sama gitu ya. Nah ini kita bisa preview dulu ya, print preview ya. Kita bisa preview sebelum kita print untuk memastikan ini benar nggak gitu ya, atau mau kita setting lagi ya sebelum kita. Saya pikir kalau Microsoft Word teman-teman sudah pada paham ya, untuk yang fungsi-fungsi dasar ininya ya, insert, bold gitu ya, atau ada yang belum paham, nggak apa-apa, saya make sure dulu nih, nggak apa-apa, jangan malu ya teman-teman kalau misalnya belum paham, silakan ngomong ya, sebelum kita masuk yang advance nih Microsoft Word-nya ya. Kalau cuma ngetik-ngetik gini sih oke-oke aja gitu ya, fine-fine aja ya, simple. Nah ini terlihat tadi ini adalah page number-nya ya, jadi karena ini cuma satu halaman ya, jadi gimana? Pak, kan kalau ngitin page footer kan ngitin page number gitu kan. Nah Ya. bawahnya tuh suka sama semua gitu loh, Pak. Misalnya kita footernya ketik 1, terus semuanya jadi 1 semua gitu footernya. Oke, itu sudah masuk yang advance ya. Sudah masuk yang advance itu, nggak apa-apa. Nanti kita bahas itu, nggak apa-apa. Makanya saya nanya tadi sebelumnya, ini ada yang punya nggak template skripsinya dari
bahasa gitu ya, karena saya mau bahas itu gitu. Kan tujuannya nanti teman-teman mempelajari Word ini karena supaya teman-teman bisa bikin laporan gitu ya, baik itu laporan praktikum, tugas-tugas ya, maupun skripsi pada intinya. Nah, di skripsi itu kan halamannya suka beda-beda ya. Ada daftar isi, halamannya kalau daftar isi itu biasanya apa tuh halamannya? Belum ada yang notice ya? Kalau daftar isi di skripsi itu halamannya apa tuh? Romawi. Romawi ya, atau pakainya I ya. Ada yang I atau Romawi ya, ada yang satu Romawi, terus ada 2 gitu ya, 4-nya 4 Romawi gitu ya. Terus dan itu nyambung gitu ya, nyambung muncul lagi tadi halaman 1 tapi yang angka biasa ya, bukan angka Romawi gitu ya. Nah, itu bagaimana cara bikinnya? Nah, nanti kita sebenarnya ada tadi di link tutorial yang tadi saya bagikan ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan praktikumkan itu ya. Tapi kita sebelum masuk itu yang advance, kita masih yang basic dulu ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, saya bahas ini dulu. Untuk yang fitur dasar ini, teman-teman sudah pada bisa kan ya? Untuk bikin tulisan bold gitu ya, biar kita bisa skip. Kalau misalnya memang ada yang belum bisa, saya jelaskan lagi ini. Nggak apa-apa, silakan. Sudah pada bisa nih untuk insert, draw gitu ya, draw mah ini ya hubungannya sama gambar ya. Aduh, ini saya lagi update sini ya. Oke, gimana teman-teman? Ini ada yang masih, untuk yang basic nih masih ada yang belum paham? Untuk yang basic? Kalau enggak, saya lanjutkan ke yang mulai advance. Page break, oke. Tuh tahu Diva tuh ya, nanti diiniin. Oke, nggak apa-apa ya. Berarti udah ada yang tahu. Oke, baik. Sebelum kita masuk yang page break ya, saya mau memperkenalkan fitur dasar dulu yang ada di halaman awal. Dan ini berfungsi. Ini berfungsi ini. Untuk membuat daftar isi secara otomatis yang pertama. Terus yang kedua, semuanya secara otomatis. Gitu ya. Oke, baik. Yang pertama adalah saya mau memperkenalkan di Microsoft Word itu ada namanya style. Nih ya. Teman-teman lihat nih, ini ada nih style ya. Kursor saya nih style. Nah, ini stylenya macam-macam nih. Ada normal, no spacing, heading 1, heading 2 ya, dan lain-lain nih banyak sebenarnya sampai ke bawah. Fungsinya ini kita menggunakan style agar ya semuanya itu rata. Bukan rata, sorry. Semuanya itu terformat dengan rapi ya. Jadi kita nggak perlu lagi atur lagi untuk judul diatur bagaimana, untuk ini bagaimana, kita nggak perlu. Oke, baik. Yang pertama kita menggunakan heading 1. Heading 1 ini ya biasanya adalah untuk ya, kalau misalnya saya klik gitu, misalnya saya klik, biasanya ini untuk judul. Atau kalau mau menggunakan title juga boleh ya, misalnya ada title ya. Title ini misalnya judul skripsinya ya. Ini judul skripsi gitu ya. Nah, biasanya judul skripsi ini ya. Ini kenapa update-nya sekarang nih ya, komputer saya nih otomatis update. Oke, nah judul skripsi ini biasanya dia ada di tengah gitu ya, biasanya ada di tengah. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan style seperti ini, jadi kalau misalnya teman-teman klik find, nah ini di heading ya, heading ini ada muncul ya. Oke, oh ini kenapa nih nyari ya? Saya nggak nyari. Nah, oke ya. Nah, di sini muncul ya nantinya ya. Oke, ini judul skripsinya. Nah, ini kalau misalnya ada judul kecilnya gitu ya, judul kecilnya apa gitu, dan kita bisa bikin tengahnya misalnya judulnya adalah ya taruhlah program studi lah ya, studi bahasa Indonesia. Ini karena saya nggak punya template-nya PBSI nih ya, template skripsinya. Oke, baik. Nah, terus ada heading ya, heading. Nah, heading ini fungsinya tadi kalau misalnya di skripsi itu kan suka muncul ada bab 1 gitu ya, ada bab 2, bab 3, bab 4 dan lain-lain ya. Misalnya kita mau bikin sebuah bab ya. Bab 1. Bab 1 biasanya bab 1 itu apa ya?
pendahuluan ya. Bukan nah. Bab 1 itu apa sih biasanya? Ya taruhlah pendahuluan lah gitu ya. Nah, karena deskripsi itu semua font atau semua fontnya harus rata ya, bukan harus sama dan warnanya juga harus sama ya, seragam ya, biasanya ditentukan. Nah, yang saya tahu kalau di program studi teknik ya itu pakainya Times New Roman. Ya, jadi kalau misalnya itu teman-teman nggak perlu lagi. Nanti kalau misalnya ada bab 2 gitu ya, ada bab 2, bab 2 itu landasan teori gitu. Landasan teori ya, jadi ntar kita tinggal klik heading 1 ya, dia udah otomatis. Nah, tapi kan kita jadi setting lagi kan, ini jadi kita warna hitamin lagi gitu loh. Nah kan, ini PR, nah tapi kita bisa ganti di heading 1. Caranya klik kanan ya, heading 1-nya, terus kita modify. Ya, kita modify. Nanti akan muncul seperti ini ya. Ini ada previewnya. Kita bisa misalnya ini semuanya karena kita menggunakan warna hitam ya, nggak boleh ada warna biru gitu untuk tulisan ya. Kita menggunakan hitam atau otomatis boleh ya. Dan biasanya kalau judul bab itu dia 16 ya, dan fontnya itu adalah Times New Roman. Ya, boleh di bold dan ditaruh di tengah. Jadi dia terus kita bisa setting dia untuk paragrafnya ya. Jadi before dan after-nya bisa kita setting juga ya. Misalnya gitu, dan spasinya juga kita bisa setting ya, misalnya 1,5 semuanya. Dan kita oke. Jadi secara otomatis semua yang heading 1 itu akan keganti semua tanpa perlu kita blok. Ya. Untuk normalnya juga bisa kita setting. Jadi kalau yang tulisan normal biasa gitu ya, kita bisa setting. Misalnya ini biasanya itu kalau skripsi itu 12 ya, fontnya adalah Times New Roman. Ya, warnanya sudah otomatis. Terus ini bisa kita ganti ya paragrafnya. Misalnya 0 saja nih before afternya. Yang pasti dia 1,5 ya spacingnya. Oke, dan ini ya kita ganti ya. Jadi kalau yang normal itu dia semua standar ya, mengikuti format skripsi. Oke, ini kenapa ya? Something wrong nih. Ada yang nggak mood ya. Oke. Baik, ini bab 1 ya. Iya, nggak apa-apa, tolong di-mute ya. Nanti ketinggalan lagi. Ya. Oke. Nah, ini untuk bab ya, untuk judul bab. Nah, biasanya di bab 1 itu ya ada subbab lagi. Ya. Kenapa? Ada apa ya? Oke. Oke, saya mute aja deh ya. Baik, itu bab 1 ya. Terus biasanya di bab 1 tuh ada subbabnya ya. Subbabnya ya. Jadi subbabnya itu ada 1.1 misalnya ya. 1.1 itu latar belakang. Latar belakang, kalau saya nggak salah ya. Di mana di itu juga sama ya. Kalau saya nggak salah di bahasa mungkin sama ya. 1.2 itu ada habis latar belakang itu ada rumusan masalah misalnya. Rumusan masalah. 1.3 itu apa ya? Batasan kali ya, batasan masalah. Terus 1.4 ada tujuan misalnya, tujuan penelitian. 1.5 ada sistematika penulisan. Mungkin itu ya. Nah, ini nggak pakai heading, ya, nggak pakai heading ya. Sehingga, jadi sebenarnya tujuan kita pakai heading pun ya adalah membuat daftar isi secara otomatis. Ya, jadi kalau misalnya kita bikin ya heading 1 nih daftar isi, misalnya kita bikin, jadi kita nggak perlu nggak perlu ketik gitu ya bab 1 di halaman berapa, nggak perlu ya. Jadi kita tinggal membuat secara otomatis saja ya, secara otomatis saja daftar isinya. Sebentar, ini kok lemot ya, not respond nih. Lagi update nih komputer saya nih, ngaco deh. Update-nya jam segini. Oke, sebentar. Not respond. Ngaco deh.
Oke, daftar isi ya tadi ya. Oke, saya reference saja, reference. Ayo. Oke, jadi kita bisa bikin secara otomatis daftar isinya menggunakan ya table of content. Table of content ya. Kita klik nih ada tulisan segitiga di sini ya atau table of content. Nah, ini ya, ada secara otomatis ya. Kita mau bikin model yang seperti apa ya. Ya, dia berdasarkan heading. Melihatnya berdasarkan heading. Jadi kalau misalnya saya klik ini ya. Nah, ini udah otomatis ada daftar isi, ada bab 1 sama landasan teori. Karena yang baru digunakan stylenya adalah baru yang ini. Daftar isi di halaman 1 ya, bab 1 di halaman 1 karena semuanya masih di halaman 1 nih ya. Nah, yang ini belum digunakan heading-nya. Ya, belum menggunakan heading ya. Oke, mungkin kita bisa klik ya, heading 2-nya kita setting dulu ya, modify dulu heading 2-nya. Sama seperti tadi, jadi nanti otomatis ya heading 2-nya itu mengikuti ini 12, ininya adalah Times New Roman, ini bold, ini di pinggir ya biasanya. Oke, itu aja. Nah, sehingga ini kalau kita klik dan ini kita ini bab heading 2 ya, menjadi heading 2. Oke. Nah, ini menjadi heading 2 muncul. Dia di sini juga muncul. Di navigasi juga muncul sehingga memudahkan kita misalnya nanti ada banyak ya, ada 200-an halaman, ketika kita pengen ke latar belakang kita tinggal klik saja gitu ya, nggak perlu scroll gitu ya, atau klik find gitu cari latar belakang, nggak perlu. Dan daftar isinya ini otomatis kalau misalnya saya klik update table, misalnya entire table, maka dia secara otomatis jadi kita nggak perlu lagi ketik daftar isinya, latar belakang, titik-titik, terus kita cek, oh latar belakang di halaman berapa ya, nggak perlu, dia udah otomatis. Lihat deh, dia udah otomatis, sehingga ini memudahkan kita membuat sebuah skripsi. Jadi jangan ada beberapa mahasiswa gitu ya yang bimbingan gitu, misalnya, oh iya Pak, saya nggak sempet bikin daftar isinya susah. Saya bilang bikin daftar isi susah ya, padahal cuma nggak nyampe 5 menit bikin daftar isi ya, asal ini semua kita atur secara heading ya, sehingga ini mudah ya. Jadi kalau misalnya ada latar belakangnya, misalnya saya geser bab 1-nya nih ke berikutnya ya, terus saya tinggal update saja nih ya, update entire gitu ya, udah otomatis bab 1-nya juga pindah ke halaman 2 tuh gitu ya, mudah. Sama begitupun dengan gambar ya, begitu juga dengan gambar ya. Oke, baik, sebelum kita masuk ke yang lain-lainnya, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang udah pusing gitu? Silakan. Bapak, ya. Boleh minta pengulangan yang cara heading subbabnya nggak? Oke, heading subbab ya. Oke, baik. Kebetulan bab 2 nih kita belum punya heading ya. Oke, baik. Nah, ini kalau misalnya kita ketik misalnya ya, ini adalah bab 2 ya. Bab 2 yang berisi landasan teori pendukung yang dibutuhkan. Misalnya kita ngetik-ngetik gitu ya. Nah, terus ada heading. Nah, ada heading ya. Headingnya ini kalau heading 1 tadi kita sudah tentukan, heading 1 ini adalah untuk bab ya, untuk bab ya. Jadi kalau misalnya ada subbab ini 2.1 itu misalnya apa sih, kerangka teori gitu ya. Kerangka teori. Nah, terus 2.2 ini penelitian relevan misalnya ya. Relevan. Ya, dan lain-lainnya ya sampai 2 lanjutannya. Nah, kalau misalnya 2.3 ini kita gunakan heading 1 ya. Oke, misalnya kita gunakan heading 1 nih di 2.3 gitu. Nah, ini dia jadinya kayak gini. Ya, karena kita udah setting dia langsung di tengah gitu ya, dan di fontnya juga 16 ya, langsung 16 tuh fontnya karena udah kita setting ya. Jadi dia seharusnya ini bukan ya, dan dia setara dengan babnya ya.
Jadi harusnya kan masuk ke dalam ya 2.1. Berarti dia yang heading 2 gitu ya. Kita tinggal klik aja tuh, dia udah otomatis berganti. Kalau kita klik normal dia ngilang ya, karena normal itu nggak ada di heading gitu ya. Jadi bisa kita ganti. Nah, untuk penambahan heading ya, misalnya ada lagi di bawah 2.1 itu ada apa sih 2.1 itu kerangka teori ya. 2.111. Iya, biasanya 2.111 gitu ya. Nah, sebelumnya nih kan dia kalau kita udah buat heading 2, dia otomatis muncul heading 3. Nah, kita modify dulu heading 3-nya nih. Ya, modify dulu heading 3 ya, karena ini defaultnya biru ya. Kita bisa bikin yang otomatis, terus kita sesuaikan lagi. Ini fontnya Times New Roman ya. Dan kita jangan bold ya, biasanya subbab dari yang bab utama ini kita nggak bold gitu biasanya. Tapi saya nggak tahu di bahasa karena saya nggak punya template-nya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau ada template-nya saya masih berusaha nyari ya, nggak apa-apa. Oke, heading 3 nih ya. Heading 3 misalnya ada, oh ya sorry, ini heading 3 ini belum kita setting ya. Jadi heading 3 ini dia modelnya agak ke dalam ya, agak ke dalam berarti kita pakai yang masuk ya, agak masuk itu di tabs ya, tabsnya itu taruhlah 2 lah ya. Oh jangan masuk ke sini dulu deh, ntar bingung deh teman-teman ya. Nggak apa-apa, kita pakai gini aja deh ya, tab biasa gini ya. Nah biasanya ada 2.1.1 ya, kerangka teorinya, atau jangan kerangka teori ya, pengumpulan data misalnya ya. Pengumpulan data misalnya, pengumpulan datanya itu ada yang pakai observasi misalnya ya kan, ada yang pakai 2.1.2 wawancara, terus ada yang 2.1.3 itu adalah kuesioner misalnya ya, kuesioner atau angket ya bahasa Indonesianya kalau nggak salah. Oke, nah ini tapi kan belum muncul di sini ya, karena kita belum klik dia sebagai style heading yang mana. Jadi kita taruh aja kursor kita ya di tengah-tengah hurufnya, terus kita klik heading 3 ya. Tuh, dia otomatis muncul di navigasinya ya. Wawancaranya juga gitu, heading 3. Terus questionnaire-nya juga heading 3. Gitu. Nah, sehingga nanti kalau misalnya kita mau apa ketik-ketik ya boleh-boleh aja gitu ya. Tambahannya apa namanya? Isiannya apa gitu. Nah, terus jangan lupa di daftar isinya nih ya, kita klik daftar isi ya, sama seperti tadi ya, yaitu kita update entire table. Jadi udah otomatis dia muncul 2.1 dan ini di bawahnya lagi agak ke dalam ya, ada observasi, wawancara, kuesioner, angket. Dan lebih enaknya lagi kalau daftar isi otomatis begini, kita mau berpindah misalnya nanti ditanya sama pengujinya, coba pindah ke pengumpulan data misalnya ya, kita tinggal ini ada tulisannya Ctrl plus klik untuk langsung menuju ke link yang dimaksud ya. Jadi kita tinggal pencet Ctrl sama klik, udah otomatis akan menuju ke sini, ke pengumpulan data. It's so simple. Jadi ketika ada 200 halaman, teman-teman bingung nih, misalnya ditanya, coba kasih unjuk saya pengumpulan datanya. Pengumpulan data ada Pak di bab 2. Nah, ini di sini nih Pak contohnya di observasi. Nah, kita udah langsung menuju ke observasi. Nggak perlu lagi kita scroll jauh gitu ya, scroll mana ya bab 2. Nah, gitu. Nggak perlu. Gitu. Jadi simple sekali. Itu baru ini ya, heading-headingnya ya. Belum gambar sama tabel, nanti akan saya infokan lagi. Gambar sama tabel. Sampai sini gimana tadi pertanyaannya? Terjawab nggak? Siapa yang nanya tadi ya? Lupa saya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana? Ada mau bertanya lagi kah? Oke, nggak ada ya? Oke, baik. Itu tadi terkait heading ya, heading dan daftar isi otomatis. Ya, daftar isi otomatis. Kalau misalnya teman-teman ada juga daftar isi, selain daftar isi ada namanya daftar gambar. Ya, ada daftar gambar, ada daftar tabel. Oke, kita buat daftar gambar misalnya. Daftar gambar.
Terus kita buat lagi masih heading 1 ya, yaitu daftar tabel. Daftar tabel. Oke. Nah, daftar gambar sama daftar tabel. Ini nggak akan muncul karena kita nggak punya gambar sama tabelnya. Karena kita nggak punya gambar sama tabelnya ya. Jadi kalau daftar gambar sama daftar tabel ini masukinnya ya adalah insert table of figure ya. Tapi kita belum punya gambar sama tabel. Nah, misalkan kita bikin gambar ya, bikin gambar dulu misalnya ya. Jadi ada tulisan ya, misalnya berdasarkan data berdasarkan data pada gambar 1.1 di bawah ini. Jadi kalau gambar sama tabel mengikuti babnya. Kalau gambar itu ada di bab 1, maka gambarnya itu mulainya dari 1.1. Terus gambar berikutnya nanti ada 1.2, 1.3 sampai dengan seterusnya. Kalau tabel gitu juga. Kalau tabel mulainya di bab 1, dia judul tabelnya adalah tabel 1.1 ya. Terus tabel 1.2, tabel 1.3 dan seterusnya ya. Jadi dimulai dari babnya ya. Nomornya itu adalah mulai dari bab, terus ini adalah nomor urut dari gambarnya. Misal saya bikin gambar gambar yang pertama di bab 1 ya. Oke, gambar yang pertama di bab 1. Pertama kita buat insert caption-nya dulu. Ada di reference ya. Ada insert caption ya. Ini muncul nih ya. Insert caption ini adalah membuat label dari gambar atau objek ya. Jadi tidak hanya gambar juga, tabel juga bisa ya. Oke, saya insert caption. Nah, ini masih bahasa Inggris ya. Kita ganti saja ya. Ini banyak pilihannya ya, ada figure, ada table atau equation, tapi kalau kita mau pakai bahasa Indonesia kita juga bisa ya. Kita pilih new label. Nah, kita pilih new label. Misalnya kita bikin gambar. Nah, gambar lah ya, gitu aja deh ya, gambar. Oke. Nah, ini ya. Jadi dia otomatis nih jadi gambar 1 ya. Oke. Terus kita nah ini kalau misalnya teman-teman mau ada format numberingnya, tapi kita belum masuk situ, daripada pusing ya teman-teman ya, kita satu-satu dulu aja sambil mencerna secara happy ya, tidak secara nanti kalau ini jadi pusing sendiri ya. Oke, baik. Ini gambar ya. Terus kita oke. Nah, ini otomatis nih gambarnya nih. Otomatis maksudnya judul gambarnya nih otomatis ya. Oke, gambar 1 misalnya kita kasih judul gambar Pohon bambu tuh. Gambar bambu. Iya deh, gambar bambu gitu ya. Oke. Nah, ini gambarnya saya insert gambar asal aja ya. Gambar apa ya? Saya punyanya gambar apa nih? Gambar apa nih ya? Logo-logo aja deh ya. Logo-logo ya, misalnya ini deh ya. Lah yang nggak gede-gede lah, yang kecil-kecil aja ya. Oke. Misalnya jadi gambar gitu ya. Oh, gini deh. Oke, ini ya, jadi ya gambarnya gitu. Nih gambar. Nah, ini judul gambarnya ya, kita tengahin aja deh gitu ya. Mana sih? Oke, ini sebenarnya bisa dibuat format otomatis ya, tapi kita sambil mencerna satu-satu aja gitu ya. Nah, kalau misalnya gambar ini teman-teman mau mau bisa secara manual dulu aja gitu ya, dihitamin ya. Boleh gitu ya. Nah, boleh. Ini kita sudah jadi gambar 1. Nah, misalnya ada lagi gambar di bab 1 tapi di misalnya di mana gitu ya, di bawah sinilah gitu ya, misalnya ya. Rumusan masalah berdasarkan data pada gambar berikut misalnya ya. Oke, kita mau masukin gambar lagi ya. Insert gambarnya adalah yang tadi aja ya. Sama aja ya, tapi sebenarnya boleh sih, bebas ya. Gede-gede, yang lainnya nih, yang kecil-kecil aja lah. Biar nggak lama, nih komputer saya lagi update soalnya. Oke, terus di bawahnya itu tadi ada, kita ke reference ya, ada insert caption. Insert caption ya.
Nah, dia udah otomatis nih mengganti jadi gambar 2. Ya. Udah otomatis mengganti jadi gambar 2. Ya. Misalnya ini gambar udah gambar ya judulnya. Logo UHAMKA misalnya. Oke. Nah, nanti di bab 1 lagi misalnya saya ada misalnya tabel. Nah, sekarang tadi gambar, sekarang tabel. Ya. Nah, karena kita beda ya. Jadi kita bikin dulu lagi insert caption ya. Dan ini kita bikin label baru. Label baru judulnya adalah tabel misalnya ya. Judulnya adalah tabel. Nah, gitu. Dia otomatis nih akan menghitung counternya 1 gitu. Nah, ya. Oke. Ini misalnya kita tabelnya sebenarnya ada tabel ya. Ya kita bikin tabel lah ya, boleh. Insert tabel sederhana aja tabelnya gini deh. Oke, misalnya ini adalah nomor nama mahasiswa gitu ya. Nomor 1, nomor 2, ini adalah namanya Firman, ini adalah Nur gitu ya. Oke, ini simple aja deh. Ini adalah tabel data mahasiswa misalnya. Oke. Nanti kita punya 2 gambar dan 1 tabel. Nah, kita balik lagi ke daftar isi tadi. Ada daftar isi gambar sama daftar isi tabel ya. Oke, misalnya daftar isi gambar ini karena kita udah punya gambarnya, kita bisa ke reference lagi ya. Dan kita bisa insert table of figure. Ya. Kalau tadi daftar isi biasa itu adalah table of content ya, tapi kalau untuk daftar gambar sama daftar tabel itu adalah insert table of figure. Nah, sehingga nanti ini kita tinggal milih labelnya. Yang mau termasuk daftar gambar ini label yang mana? Karena ini adalah label yang gambar kita inginkannya ya. Jadi ini kalau bedanya include label and number ya, kalau saya hilangkan jadi hanya begini aja. Teksnya saja ya dan halamannya. Tapi kalau misalnya saya tambahkan ini ya gambar satunya gitu ada jadi terlihat ya terus kita oke. Dia otomatis jadi ya gambarnya dan tabelnya juga tadi insert table of figure ya kita pilih karena ini adalah tabel ya ini sudah tabel oke gitu ya sehingga ini sudah jadi ya sudah jadi ada gambar bambu ada gambar logo UHAMKA dan ada tabel mahasiswa data mahasiswa jadi nanti fungsinya teman-teman kalau misalnya teman-teman lagi ujian skripsi secara online, karena sekarang lagi ujian skripsinya masih online ya, itu nanti kalau misalnya ada dosen yang bilang, coba dong ini digambar 2 gitu, saya nggak ngerti nih maksudnya gambar 2 nih apa nih, gambar logo UHAMKA misalnya ya, pertanyaannya seperti itu. Nah, daripada teman-teman capek gitu ya, scrolling mana ya gambar 2 gitu ya, misalnya ada 200 halaman, teman-teman tinggal klik daftar gambar, ya, terus tinggal di control klik. Ya, lihat ya, current dokumennya kontrol klik. Sehingga ini nanti langsung menuju ke gambar 2. Kalau misalnya, oke, gambar 2 saya udah mengerti penjelasan kamu. Sekarang coba ke tabel 1. Nah, tabel 1. Nah, daripada teman-teman tadi sama scroll lagi tabel 1 mana, tabel 1 tinggal klik daftar tabel dan klik tabel 1. Dia otomatis menuju ke sini. Itu memudahkan. Dan secara daftar isi nggak ada lagi PR bikin daftar isi, udah otomatis. Gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman ternyata nambahin gambar ya, nambahin gambar nih ya, misalnya teman-teman nambahin gambar di 1.5 ada lagi gambar misalnya insert caption. Nah, teman-teman bukan tabel ya, dilihat nih labelnya mau gambar tadi ya, dia otomatis gambarnya jadi gambar 3 nih. Ya, tinggal oke. Nah, terus teman-teman apa ya, namain aja misalnya logo lanjutan gitu ya, atau ya boleh deh gitu ya, kita ngasal-ngasal aja ya. Ini saya nggak pakai gambar misalnya ya. Apa yang penting ya deh boleh deh pakai gambar deh ya biar lebih menginspirasi. Biar lebih kebayang gitu ya. Oke, sorry. Nah, ini ya, misalnya saya pakai sama deh ya gambarnya. Sorry nih agak lama nih karena komputer saya nih lagi update. Oke, misalnya kita nambahin gambar ya, ada gambar lagi ya. Oke, atau kita nambahin di awal ya. Ternyata sebelum gambar bambu nih harusnya ada gambar lagi nih gitu ya, ada gambar lagi.
gambar bambu di bawah. Terus gambar yang pertamanya ternyata bukan gambar bambu ya. Kita bikin lagi gambarnya. Oke, mana nih? Oke ya, ini gambarnya. Terus kita kasih label, jangan lupa di reference ya, reference. Terus kita caption, ya kita caption ini gambarnya. Nah dia karena dia mendeteksi ini adalah gambar pertama ya di sebelum-sebelumnya, nggak apa-apa. Nanti yang berikut-berikutnya itu akan berubah. Lihat, gambar bambunya berubah jadi gambar 2, gitu ya. Ketika saya masukin gambar di atasnya, gambar bambunya berubah jadi gambar kedua, gitu. Dan yang lain-lainnya juga otomatis berubah. Ini menjadi gambar 3, padahal aslinya ini adalah gambar 2, ya. Tapi di daftar gambarnya ini gambar bambu masih gambar pertama. Makanya kita klik kanan gitu ya, kita klik kanan. Ini ada update field. Update field dan kita misalnya update entire. Sehingga ini otomatis, belum saya kasih judul ya gambar 1 ya. Oke, sorry. Oke, ini gambar 1 adalah gambar 1 ini kenapa nih? Oke, gambar 1 adalah gambar sebelum gambar bambu misalnya. Nah, gitu ya. Oke, di daftar gambarnya saya klik kanan lagi gitu, update field. Dan ini kita update entire. Sehingga ini otomatis mengikuti update-annya ya. Jadi jangan takut kalau ini dilakukan secara otomatis ya, menginsert gambar dimanapun, otomatis yang sesudahnya ini nomornya akan otomatis counter. Ya, menghitung. Jadi teman-teman nggak capek lagi. Ini karena tadi gambarnya ini gambar 1, ini masih gambar 1, ada double nih. Kita ganti gitu ya. Jadi gambar ini nggak perlu. Ini udah otomatis karena tadi dilakukan secara automatically. Jadi gitu. Ya. Jadi sehingga memudahkan teman-teman membuat daftar isi, insert gambar, ya nggak perlu lagi mikir ini gambar 1 apa gambar berapa gitu ya. Jadi tinggal klik saja dan fokus ke konten skripsi teman-teman. Oke. Sulit ya? Sulit nggak sih? Atau gimana? Teman-teman mahasiswa? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Saya pikir jadi habis ini habis belajar TIK ini harusnya udah bisa bikin skripsi sih ya. Jadi udah tinggal kontennya aja ya, dipikirkan tinggal kontennya ya, memikirkan konten ya. Secara formatting sudah bisa ya. Di itu juga sudah ada di tutorial yang saya berikan ya linknya ya. Nah, di PowerPoint nanti saya akan share ya. Oke, jadi itu terkait materi kita hari ini adalah membuat heading ya, heading style ya, bagaimana memasukkan gambar ya, membuat heading ya, memformatting heading sehingga nanti semuanya secara otomatis ya. Ini adalah contoh skripsi ya, yang saya punya gitu ya, bimbingan saya nih. Jadi kalau udah jadi nih dia ada 115 halaman tuh teman-teman ya. Bisa dilihat di sini 115 halaman di pojok kiri bawah. Terus kita tinggal klik find saja, terus kita klik heading ya. Semua ada ya. Jadi kalau misalnya mau berpindah ke cover atau mau pindah ke halaman persetujuan ya, halaman pengesahan, daftar isi, semua dilakukan secara otomatis ya. Daftar isinya juga sudah berubah ya. Nah, nanti next berikutnya kita akan terkait page breakout ya. Jadi bagaimana di satu file itu daftar isinya bisa kita format berbeda ya. Ada yang Romawi ya, sama ada yang di latar belakangnya itu adalah yang huruf biasa ini, gitu ya. Itu di berikutnya ya, sehingga kita akan menjadi lebih cepat ya. Bagaimana kita misalnya nanti ingin melihat daftar gambar yang ada atau daftar tabel yang ada gitu ya, dan lain-lainnya.
ya, sehingga kita nggak kesulitan lagi gitu, nggak kesulitan lagi terkait apa namanya, terkait pembuatan skripsi ini ya. Jadi banyak orang yang ya, apalagi formatnya tuh kayaknya males gitu ya, bikinnya gitu ya, padahal enggak ya. Dan kita bisa berpindah dengan cepat ya, mau membutuhkan data apa gitu, apa namanya, nggak perlu lagi kesulitan gitu ya, nggak perlu lagi kesulitan. Oke, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman mahasiswa, kalau misalnya ada yang mau bertanya. Word ini sepertinya simpel ya. Simpel sih, saya yakin teman-teman lebih mudah jika dibandingkan dengan Excel ya. Oke, baik, ada yang mau bertanya? Silakan. Pak, ini ada. Gimana? Halo? Saya nggak dengar suaranya ya. Nggak kedengeran suaranya. Oke. Jangan ragu-ragu ya kalau misalnya mau bertanya gitu. Oke. Sebelum kita masuk yang advance nih, gitu ya. Sebelum kita masuk yang ke advance di pertemuan berikutnya, jadi apa ya? Simple ya. Equation juga kita bisa ya, equation ya. Di mana, di Word ini ya, equation. Teman-teman udah pernah buat equation kah? Biasanya ada di mata kuliah kalkulus gitu. Equation itu apa namanya, seperti menuliskan rumus ya. Jadi ada di insert gitu ya, insert, dan ini ada equation. Ya, ada equation. Tuh ya. Jadi menuliskan rumus ya, rumus matematika, baik itu matematika, fisika, kimia, dan ini udah ada. Iya, fisika juga bisa. Ya, jadi sudah ada template-nya ya. Kalau misalnya mau mencari teorema binomial ya, tinggal klik saja ya. Atau mau mencari lain-lainnya ya, Pythagoras ya, rumus Pythagoras gitu. Atau kita mau membuat equation yang yang kita inginkan ya. Kita tinggal insert new equation. Nah, kita tinggal di sini langsung berubah nih. Langsung berubah di ribbon-nya ya. Ribbon-nya khusus equation. Nah, di 2019 tadi ya, makanya saya bilang 2019 ini sudah support LaTeX ya. LaTeX, tapi kita nggak menggunakan itu. Nah, misalnya di sini teman-teman ya, diklik ya, mau membuat sebuah rumus atau soal gitu. Ya, mau membuat sebuah rumus atau soal, misalnya kalau apa ya rumusnya ya. Saya nggak lupa rumusnya ya. Kalau misalnya teman-teman mau membuat integral ya, rumus integral gitu yang ada di kalkulus ya. Integral itu ada dua kan ya, integral tertentu sama integral tak tentu gitu ya. Benar nggak? Oke. Jadi pusing kan ya. Oke, misalnya di sini ada dx gitu ya, ada dx, terus di sini ada dy. Nah, terus misalnya di sini a. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau membuat a plus b gitu ya, sama dengan, atau a-nya ini mau diganti menjadi yang ada pangkatnya gini ya, mau pangkatnya 2 atau pakai kos. Bisa pakai kos juga bisa ya. Jadi kita bisa ini ya. Nah, kita bisa ganti misalnya a-nya ini adalah pangkat 3 misalnya. Nah, gitu ya, tambah b kuadrat gitu misalnya ya. Nah, gitu ya. Oke, b-nya ini harusnya salah. Gini ya, b kuadrat ya sama dengan berapa gitu ya, titik gitu ya. Jadi soalnya ya tinggal diselesain. Paling gampang bikin soal daripada nyelesainnya gitu ya. Oke, terus kita bikin lagi misalnya tadi ya yang ada kos-kosnya. Boleh ya, insert new equation. Nah, ini ada macam-macam ya, ada, atau kita mau bikin matriks. Nah, kalau cos kan cuman begini aja ya, cos, sinus ya, tangen ya, yang ada di trigonometri ya. Nah, itu ya sudah ada tangen, cos ya. Nah, biasanya ini matriks nih. Ya, kalau misalnya teman-teman belajar aljabar, kalkulus nih, ini bikin matriks ya. Bikin matriks dan apa namanya? Kita bisa bikin bracketnya dulu ya, bracketnya dulu di sebelum ini ya, kita pilih bracketnya. Kalau matriks itu biasanya kok malah hilang. Oke, matriks itu biasanya bracketnya kayak gini gitu ya. Nah ya, terus yang di tengahnya ini
Di tengahnya ini adalah kita bisa pilih matriksnya ya. Kalau teman-teman ingat ya, ada matriks 3x2, ada 2x3 ya, ordo ya namanya ya. Ordo matriksnya itu 2x3, 3x2 sama 3x3 ya. Saya tahu karena saya ngajar kalkulus gitu ya. Oke. Jadi ya kalau misalnya teman-teman penyuka kalkulus dan aljabar boleh nanti kita diskusi ya. Oke, ini 1 gitu ya, terus ada 0 gitu ya, ini matriks ya. Bebas ya, ini matriksnya adalah ordo 3x3 ya. Min 2 sama min 9 misalnya. Oke, terus ditambah misalnya penambahan matriks ya. Jadi dari 3x3 sama-sama nambah 3x3 bracketnya belum ya. Bracketnya dulu ya, pilih bracketnya dulu. Nah, ini ya, terus kita klik tengahnya, baru kita misalnya cari dia mau yang berapa kali berapa. Gitu ya. Jadi simpel sekali membuat equation di Word ya, dibandingkan dengan mesin tik atau aplikasi lain gitu ya. Saya nggak tahu aplikasi lain karena saya sudah lebih nyaman menggunakan Word gitu ya, atau ini X gitu ya. Biasanya gitu ya. Ada juga yang di sininya kalau apa namanya? Kesulitan tingkat lanjutnya ya, ini bisa dikasih kuadrat gitu ya, 4 kuadrat itu udah bingung juga sih mahasiswa kalau udah begitu ya. Liar ya. Jadi seperti itu ya. Ya, terus sama dengan titik-titik gitu ya. Gampang bikin soal gitu, yang susah tuh jawabnya. Gitu ya. Oke, itu ya. Jadi simpel sekali membuat sebuah apa ya, rumus matematika, entah itu soal, baik itu penyelesaiannya juga bisa ya. Kalian bisa menyelesaikan di Word ini secara langsung ya, nggak perlu apa ditulis-tulis ya, udah nggak zaman ya. Cuman saya senang aja kalau UTS-nya itu nulis ya. Gitu. Oke, jadi simpel ya. Equation itu ya. Dan teman-teman juga bisa bikin template-nya sendiri gitu loh. Equation-nya bisa dibikin template-nya yang teman-teman udah punya gitu ya. Jadi nanti muncul di sini kalau udah dibikin template-nya gitu ya. Nah, ini ada Taylor expansion nih. Aduh, ini udah kalkulus jauh sekali nih ya. Liar nih, tambah liar. Oke. Jadi itu teman-teman apa namanya? Nah, ini nanti bisa kita kasih judul ya di reference ya. Ini adalah insert caption ya. Caption di sini ada equation ya. Equation atau kalau bahasa Indonesianya itu apa? Rumus gitu ya, rumus ya. Kita bisa bikin label baru gitu. Ini adalah rumus gitu. Misalnya nih rumus ya, misalnya. Nah, ini kan. Misalnya ini rumus ya. Kita bisa bikin ini rumus gitu ya. Rumus integral gitu ya. Mencari integral. Rumus mencari integral. Nah, gitu ya. Kalau ini adalah apa nih ya? Ini adalah ceritanya ini adalah rumus mencari itu aja ya. Rumus mencari rumus perkalian aja deh ya, asal aja nih. Perkalian 2 matriks ya. Harusnya ini perkali-kalian tadi ya. Oke, perkalian 2 matriks ya, sehingga nanti di daftar isinya selain ada daftar gambar, ada daftar tabel ya, kita buat satu lagi, yaitu hidden 1, yaitu daftar rumus. Nah, biasanya ada juga tuh di deskripsi daftar rumus ya, kalau ada yang menggunakan rumus ya. Tinggal kita pilih ini adalah, nah ini udah ada rumus ya. Tinggal kita pilih ini rumus. Nah, ini ada tuh. Jadi kita nggak perlu sulit-sulit lagi bikin, dan kalau misalnya ada penambahan rumus sebelum rumus perkalian 2 matriks ya, misalnya saya coba rumus perkalian 2 matriks, nah ini ya ternyata saya kurang rumusnya gitu ya, saya mau nambahin lagi rumus ya. Nah, misalnya ini adalah rumus 2 ya, nah ini otomatis rumus perkalian 2 matriks udah otomatis jadi rumus ketiga ya, karena ini ada yang di-insert sebelumnya, adalah rumus integral lagi, Pitagoras lah ya, Pitagoras misalnya. Oke, nah nanti di daftar rumusnya ya, daftar rumusnya mana nih, daftar rumus ya, kita tinggal klik kanan dan ini kita update field dan selesai ya, udah otomatis muncul
Jadi nggak perlu, sehingga memudahkan kita, mempercepat kita supaya bisa lulus lebih cepat. Oke, baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman mahasiswa. Untuk footnote nanti lah ya, gitu ya. Kita footnote dan page break dan lain-lainnya kita nanti. Tapi kalau misalnya ada yang udah nggak sabar, Pak, gitu ya. Ada yang udah nggak sabar, boleh nanti buka di link yang saya sudah insert di PowerPoint ya. Itu ada bagaimana membuat footnote ya dan lain-lainnya ya. Terkait integral trigonometri ini, maksudnya integral trigonometri susah Pak gitu ngerjainnya apa bikin soalnya. Kalau saya bagian bikin soal gitu ya, jadi nggak susah buat saya gitu ya. Tapi kalau ngerjainnya iya gitu ya. Oke, baik. Oke, ada yang mau tanyakan lagi teman-teman mahasiswa? Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa di sesi perkuliahan hari ini ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh diputar lagi rekamannya, akan saya itu di Olu ya, atau bisa melalui link ya, link yang saya sudah insert di PowerPoint gitu ya, link tutorialnya ada, silakan teman-teman mengakses ya. Ada yang udah nggak sabaran terkait footnote atau lain-lainnya, silakan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan karena waktu juga ya. Itu ya, jangan lupa melakukan absensi di Olu dan oh ya, saya lupa untuk men-share ya, men-share nilai UTS ya. Nilai UTS-nya akan saya share di Olu, bisa dicek dapatnya apa ya. Itu bervariasi ya, bervariasi dari kelengkapan jawaban teman-teman ya. Dan juga pada file Excel juga saya cek gitu ya, juga saya cek. Tapi jangan takut kalau ada yang merasa nilainya masih belum memuaskan ya, karena UTS ini nggak ada remedial ya, nggak ada remedial, jadi bisa kita imbangin di tugas ya. Jadi tetap tugasnya nanti dikejar ya. Untuk pekan ini belum ada tugas karena saya akumulasi di pekan berikutnya saja. Bukan diakumulasi sih, maksudnya materinya masih mudah ya, tugasnya juga cepat sekali bakalan ngerjainnya. Oke, itu fungsi review, view, sama mailing. Mailing itu untuk jadi secara otomatis Word-nya itu langsung masuk ke email gitu. Maksudnya akan dibuat secara email gitu, dikirimkan tulisan yang ada di Word itu untuk di email. Kalau review, view ya. Review sama view ya. Oke. Review sama view. Nah, ini ada view yang di ribbon-nya, maksudnya yang ditanyakannya. Yang di ribbon-nya nih siapa sih? Villa Firdaus yang di ribbon, view sama review ini. Atau yang mana yang mau ditanyainnya? Kalau review ini ya, review ini sebenarnya fungsinya ada fungsinya ada buat kita sendiri ya, ada buat kita sendiri. Misalnya kita mau melihat terkait ini ya, ada spelling and grammar-nya ya. Tapi ini karena ini bahasa Indonesia ya, sulit untuk mengecek spelling and grammar karena bawaan Word itu adalah spelling and grammar dalam bahasa Inggris ya. Nah, misalnya dalam bahasa Inggris ya, bahasa Inggris saya oke, saya kasih contoh ya. Oke, misalnya saya bikin kata-kata tipe gitu ya, tipe ya, harusnya ini type. Ya. Oke, saya blok, terus saya cek spelling and grammar. Oke, ini ayo kebuka. Nah, ini akan disarankan seperti ini. Ya. Ada proofingnya. Jadi pembenarannya itu ya, ini kita bisa dengarkan suaranya gitu ya. Terus kita bisa ini maksudnya adalah, yang dimaksud adalah type kah gitu ya, atau tape atau tip gitu ya. Tapi ini adalah secara bahasa Inggris semuanya ya, bawaannya adalah seperti itu. Kalau misalnya kita maksud oh iya ternyata kita maunya type gitu ya, kita maunya type, ya udah kita tinggal klik saja type, dia otomatis ya, otomatis ini akan berubah menjadi type ya. Sama kayak misalnya kita mau bikin house, misalnya kita mau bikin house tapi ininya house gitu aja ya.
Nah, kita mau cek spelling kita gitu ya. Kita mau cek spelling kita. Nah, dia akan merekomendasikan mau yang mana gitu ya. House, hours, whose gitu ya. Nah, kalau house ini artinya kan ada household, company, ada home dan lain-lain ya. Nah, itu bisa kita tinggal klik saja, maka Word menyarankan itu. Nah, ini ada pilihan mau ngecek lanjutannya nggak sampai semuanya gitu ya. Nah, ini karena ini bahasa Indonesia semua bakalan kena banyak ya. Makanya saya close saja gitu ya. Gitu. Kalau misalnya teman-teman mau mengimprove sebuah tulisan menjadi sebuah bahasa Inggris, ini bisa dicek secara spelling and grammar. Gitu ya. Tadi pertanyaannya Villa Firdaus ya. Oke. Nah, itu tuh ya, benar. Sudah ada di web ya, di web Microsoft-nya ada apa ya namanya plugin ya, plugin untuk bahasa Indonesia. Tapi saya pikir kalau bahasa Indonesia nggak usah dicek lah spellingnya gitu ya. Justru itu tantangan teman-teman di program studi bahasa Indonesia ya. Jangan sampai spellingnya salah gitu ya bahasa Indonesia gitu. Itulah tantangan teman-teman. Oke, baik itu ya. Nggak ada lagi pertanyaan kan nih? Oke, ya materinya belum ada di Olu, nanti habis ini ya dan lain-lainnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman mahasiswa ya. Tetap jaga kesehatan, tetap beribadah dengan baik dan benar ya. Tetap semangat dalam belajar ya, menuntut ilmu maupun belajar secara mandiri ya. Itu saja, terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir hari ini. Marilah kita tutup sesi perkuliahan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Lebih kurangnya saya mohon maaf, yang salah datangnya dari diri saya pribadi, yang benar datangnya hanya dari Allah. Oleh karena itu tetap belajar dari sumber-sumber referensi yang lain ya. Itu saja. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa ya, saya akhiri Zoom-nya ya. Ya, saya akhiri Zoom-nya ya. Jangan lupa absensi secara mandiri di Olu ya. Siap, Pak.